Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang empati dan hormat pada orang tua dan guru. Untuk umur SMP, kunci keharmonisan dan kesuksesan. Tujuan dari pembelajaran bab ini yaitu menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, membiasakan perilaku empati pada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa orang tua dan guru penting bagi kita? Mari kita berpikir bersama. Orang tua pelindung dan pembimbing utama. Bahkan orang tua adalah orang yang melahirkan kita ke dunia. Dengan bimbingan dan sejak kecil mereka merawat kita dengan penuh kasih sayang tanpa ingin ada balasan. Itu merupakan fondasi utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, guru merupakan pembuka jendela ilmu kita. Dalam pendapat lain menyebutkan kalau orang adalah orang tua jasmani kita, sedangkan guru adalah orang tua rohani kita. Mengapa? Karena orang tua melahirkan kita ke dunia, membesarkan tubuh kita, sedangkan guru adalah menuntun kita untuk membuka jendela ilmu, membekali kita dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan yang cerah. Mereka adalah jembatan menuju potensi diri. Pahlawan tanda jasa. Keduanya adalah pahlawan tanda jasa dalam hidup kita yang tak pernah lelah berjuang demi kebaikan dan kesuksesan kita. Anak-anak sekalian, empati merupakan sikap memahami perasaan orang lain. Yaitu, saya ulangi, adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Menempatkan diri pada posisi mereka. Ini bukan sekedar simpati, tapi memahami mengapa mereka merasakan hal tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk kita menjustifikasi, tapi kita harus tahu bagaimana perasaan mereka. Dengan empati kita bisa menghargai setiap tetes perjuangan orang tua dan guru. Kita akan melihat lebih dari sekedar tindakan, tapi juga memotivasi di baliknya. Empati adalah melihat dengan mata orang lain, mendengarkan dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan hati orang lain. Hormat bentuk nyata penghargaan kita. Yang pertama, dengan bersungguh-sungguh memberikan perhatian penuh saat orang tua atau guru berbicara, maka kita dengarkan, hargai mereka. Yang kedua, berbicara sopan dan lemah lembut. Jangan membentak-bentak mereka atau meninggikan suara kita ketika kita berbicara dengan orang tua dan guru. Menggunakan bahasa yang santun, nada suara yang rendah, dan tidak memotong pembicaraan. Membantu dengan ikhlas. Bentuk hormat yang ketiga adalah bagaimana kita menawarkan bantuan tanpa diminta, seperti membantu pekerjaan rumah, merawat saat sakit, atau meringankan beban mereka. Fakta mengejutkan anak-anak sekalian, potensi peningkatan sikap hormat. Idealnya sikap hormat itu ada 120 derajat. Sedangkan faktanya yang terjadi itu masih di bawah 80.
derajat atau persennya. Tingkat empati siswa itu mencapai 73%. Angka yang lebih baik namun masih bisa ditingkatkan semakin tinggi, semakin harmonis hubungan dengan orang lain. Dampak positif dari empati dan hormat, harmoni di rumah adalah harmoni di rumah dan di sekolah, menciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang penuh kebahagiaan dan minim konflik, menuju kesuksesan baik dalam akademik maupun non akademik karena dihargai dan dipercaya orang lain. Yang ketiga, karakter kuat dan bertanggung jawab, membentuk pribadi yang jujur, disiplin, berintegritas, dan peduli terhadap sesama. Kemudian apresiasi, motivasi membuat orang tua, guru merasa dihargai sehingga mereka termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik untuk kita. Itu dan dampak ke kita ketika akan merasa empati dan hormat kepada guru dan orang tua kita. Anak-anak sekalian, cara menumbuhkan rasa empati ada 4. Pertama, dengar, jangan hanya mendengar. Dengarkan cerita, pengalaman orang tua serta guru dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Yang kedua, praktekkan tolong menolong, aktif dalam membantu teman, guru, dan anggota keluarga di sekolah ataupun di rumah. Yang ketiga, peduli sosial. Ikuti kegiatan yang mengajarkan kerjasama dan kepedulian sosial seperti bakti sosial ataupun proyek kelompok. Yang keempat, menghargai perbedaan. Belajar sabar menghadapi kekurangan orang lain dan menghargai setiap perbedaan pendapat atau pandangannya. Jadi dalam kehidupan itu mesti beragam. Lah di situ kita harus mengerti, di situ kita harus menghargai. Anak-anak sekalian, kita lihat pada di layar kalian kisah inspiratif dari 4 gambar ini. Yaitu pertama adalah gambar anak yang rajin dan sikapnya hormat kepada orang tua sehingga dia mendapatkan prestasi yang baik. Pada gambar keempat, mendapatkan suatu penghargaan. Itu kenapa? Karena memiliki rasa empati dan hormat kepada orang tua, guru, dan orang lain serta masyarakat. Itu yang kita harus miliki. Oke, sekarang kita ketahui kita berada di era digital, anak-anak sekalian. Serba digital sekarang. Apa-apa semuanya bisa dengan gadget. Mau berselancar ke dunia lain dengan gadget. Mau pesan apa-apa dengan gadget. Mau komunikasi video call dengan gadget. Dulu tidak seperti itu, anak-anak sekalian. Jadi ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Nah, bagaimana kaitannya dengan rasa hormat dan komunikasi? Yaitu pentingnya menjaga komunikasi dan rasa hormat meski melalui singkat. Panggilan telepon atau video call, pastikan nada dan isi pesanmu tetap mencerminkan hormat. Sampaikan kabar, tanyakan kondisi, dan jangan lupakan empati digital. Jangan kita karena dalam satu grup kita oke, Pak. Nah, jawabannya itu merupakan sikap yang kurang hormat kepada guru. Jadi kita harus menempatkan sikap kita bagaimana cara berkomunikasi di media sosial itu sesuai dengan tingkatannya, misalnya kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman kita itu berbeda. Itu perlu kita menjaga rasa hormat walaupun dalam komunikasi digital. Nah, sekarang anak sekalian, kesimpulan dan aksi nyata, kunci hubungan kuat
yaitu empati dan rasa hormat adalah fondasi tak tergantikan dengan membangun kekuatan positif dengan menghormat orang tua dan guru. Yaitu mulai dari kecil, tidak perlu menunggu momen besar, mulailah dari hal-hal kecil setiap hari, mendengarkan, menghargai setiap pengorbanan, menawarkan bantuan. Itu merupakan bentuk dari rasa empati, rasa hormat kita. Bentuk masa depanmu, yaitu dengan menunjukkan rasa empati dan hormat. Kita bukan hanya menghargai mereka, tetapi juga membangun karakter dan membentuk masa depan kita sendiri yang lebih baik dengan cara berempati, menghormati kepada orang lain. Untuk itu, yuk kita tunjukkan rasa empati dan hormat mulai sekarang kepada guru, utamanya orang tua, orang yang lebih tua, dan teman-teman kita. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.